20 tahun tuh bukan waktu sebentar. Hari ini kita ingin perubahan. Mantan pendukung PKS, Zainuddin Sabirinsyah menegaskan bahwa untuk Pilkada Depok tahun ini dirinya tak akan lagi memilih calon wali kota dari kubu PKS. Ia menegaskan, untuk mendukung Supian Chandra, dirinya mengaku, ada sejumlah alasan yang membuatnya tak lagi mendukung calon kepala daerah dari PKS Depok. Menurutnya, selama 20 tahun dipimpin kepala daerah yang diusung oleh PKS, Depok tidak mengalami perubahan. Ada sejumlah faktor yang membuatnya mengalihkan dukungan ke Supian Chandra. Di antaranya, karena masalah pendidikan dan sampah. Partai PKS dan akhirnya kecewa. Apa sih Bang yang melatar belakang kekecewaannya? 20 tahun tuh bukan waktu sebentar. Saya sudah berikan suara pribadi saya ya, keluarga dan teman-teman. Namun, layanan di Depok itu saya merasa belum puas. Saya kira dulu dari menteri jadi wali kota, saya kira Depok lebih maju. Ternyata sebaliknya, hari ini kita ingin perubahan. Oh, presiden aja berubah kok Pak Prabowo. Dan hari ini kita ingin perubahan, ada SS02. Contohnya Bang yang Abang rasakan? Contohnya, yang nanti akan kita inginkan, sekolah, anak-anak sulit. Sampah di mana-mana. Tadi bayar ya, sempat sekolah sampai bayar ya? Bayar dong, tapi Berapa? lewat itu. Berapa Bang itu? 8 sampai 12 juta SMP. Untuk anak? Untuk anak. Anak saya 10 kali diadu dari karate sama taekwondo 9 kali juara 1. Masih tetap bayar. Tetap bayar. Jadi ngapain lagi? Ya kan? Bang tadi juga sempat disinggung katanya kecewa spanduknya, balihonya sampai dicopot. Oh, bukan dicopot. Orang dikirim dari kelurahan, keberatan baliho di rumah saya. Gedung-gedung saya, rumah-rumah saya. Ini kamu melanggar undang-undang, saya bilang tidak boleh. Lalu saya panggil, kalau kamu tidak kembali, video ini ada, saya akan tuntut kamu, saya akan pidanakan. Alasannya apa Bang dicopot? Oh, dia bilang nggak enak sama orang pemerintah. Urusan apa kecuali ini tanah lurah. Ini tanah saya kok, rumah saya. Boleh dicek nanti di belakang kelurahan Curug. Di situ saya tinggal. Oh, dari kelurahan itu Pak ya? Lah iya dong, nggak boleh Bang, bisa begitu. ditegaskan, yang copot siapa Bang? Bukan dicopot, dia minta ditegur. Yang tegur siapa Bang? Bisa ditegaskan? Iya, dia pakaian sipil, tidak pakaian seragam. Tapi adalah dia itu pekerja staf di situ. Di kelurahan? Dari kelurahan Bawa Curug. Satpol PP segala Bang? Oh enggak, dia pakaian preman. Oh. Tapi saya bilang tidak bisa. Kalau kamu mau kirim surat resmi saja dengan saya. Saya akan layani secara hukum. Gitu. Jadi ini kan harus fair dong. Kita ini harus lebih cepat maju supaya tidak tertinggal. Kenapa kota Depok itu apalagi Semanggi akan dijadikan kota satelit? Dan kita harus lebih maju berpikir ke depan dong. Jangan ngelihat ke sini. Masa sama Jakarta aja ketinggalan sama daerah-daerah pantai utara? Gitu. Mas, sorry, sebelumnya sempat jadi kader PKS juga nggak sih? Kader sih enggak, saya 20 tahun memilih tanpa dikenal mereka saya. Saya ada video rekaman juga, selalu setiap tahun saya Jadi relawan coblos. mereka? Saya hanya ikhlas saja karena satu iman. Tapi hari ini kiranya kita pindah ke nomor 2, SS. Pribadi saya. Nama lengkap Bang? Nama saya Zainuddin Sabirinsyah Ulan Selian. Profesi? Pengacara dan pengusaha. Beserta jajarannya yang terhormat Bapak Dewan Kota Depok dari Demokrat, Bapak. Ini ketua. Jadi kegiatan hari ini kita ada di RW 11, acara sosialisasi Supian Suri sebagai calon wali kota. Dan ini kita terdiri dari RW 5, kemudian RW 3 Komplek Pertamina, RW 11, kemudian RW berapa tadi, RW 5, RW 4. Jadi cukup lumayan lah yang hadir perwakilan masing-masing. Saya pikir ini salah satu antusias bagi masyarakat dan mudah-mudahan tadi Pak Supian Suri juga sudah memberikan apa-apa yang akan dilakukan nanti. Mudah-mudahan ini juga menjadi masukan buat masyarakat dalam pilkada tanggal 20. Bang, belakangan ini masif kampanye hitam yang menyerang pasangan nomor 02 secara personal, bahkan bukan hanya ke pribadi tapi ke keluarganya juga. Abang melihatnya seperti apa? Ini apa yang abang tangkap dari fenomena ini? Jadi kalau saya lihat fenomena seperti itu, saya pikir juga masyarakat Depok kan sudah lebih cerdas, karena kita juga di pinggiran ibu kota, ya kan? Artinya saya pikir hal-hal semacam itu juga tidak akan pernah berpengaruh, karena kita sendiri dari pihaknya Pak Supian Suri kita tidak pernah juga menjelek-jelekan, artinya dari pihak sana. Jadi kalau menurut saya biarkan saja itu bergulir, tapi percayalah masyarakat sudah lebih cerdas. Abang Yang melihatnya jelas, ini ada kepanikan nggak sih dari kubu lawan atau? ya mungkin bisa saja, tapi yang jelas bahwa masyarakat saya lihat
ada ingin perubahan-perubahan yang signifikan. Kan banyak hal yang memang sudah viral, ya kan, pengelolaan pemerintahan seperti apa, dan juga keterlambatan dalam sisi pembangunan itu juga jelas terlihat. Dan saya pikir masyarakat juga sudah lebih cerdas lah, lebih paham. Artinya tidak berpengaruh. Saya pikir tidak berpengaruh. Seperti misalnya ada isu terkait dengan istrinya Pak Chandra. Saya pikir itu kan pekerjaannya sebagai lawyer, ya kan? Karena lawyer itu disumpah. Tidak boleh lawyer itu menolak apa yang menjadi permintaan kliennya, siapapun dia. Ya kan? Termasuk teroris sendiri. Itu tugas lawyer itu ya harus membantu artinya dalam rangka mengawal orang yang membuat satu permohonan. Saya pikir tidak masalah. Mudah-mudahan ini hanya sebagai satu kamuflase mereka. Dia pikir dengan cara-cara seperti itu ini bisa merusak suara Pak Sofyan Suri. Saya pikir enggak. Kita harus yakin itu. Tetap yakin dengan Yakin. target 80% itu, Bang? Yakin sekali Pak, karena memang Sofyan Suri kan juga sudah teruji. Ya kan, tinggal sekarang kita memang harus lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Kita sosialisasi turun dan semua juga kita sudah sepakat nih 30 anggota dewan harus juga turun terus Pak. Jangan lalai, dari mulai sekarang terus intens bertemu dengan masyarakat. Saya pikir tidak ada alasan loh untuk tidak menang. Satu lagi Bang, tadi juga ada bocoran dari warga yang merasa terintimidasi memasang baliho ini. Abang, pesannya mungkin buat aparat terkait. Jadi ini saya udah bilang, termasuk di Cisalak sendiri Pak. Cisalak ya kan, kemarin ada lurah itu memanggil salah satu RT. Akhirnya RT itu cerita kepada saya telepon langsung lurahnya. Saya telepon, kalian jangan main-main, kalian seorang aparatur, layani masyarakat dengan baik, urusan politik jangan kalian urusin. Saya bilang, kalau kalian nanti ada lagi yang ngadu kepada saya RT, kalian intimidasi untuk sosialisasi calon siapapun, saya akan datang ke tempat Anda. Intimidasi seperti apa Bang, kalau boleh dispesifikin? Minta sosialisasi pasangan calon, ya kan? Dan itu udah saya telepon bersama Sekcam. Itu Sekcam Cimanggis juga sebagai catatan tuh Pak. Siapa Sekcam Cimanggis? Diarahkan untuk Untuk diarahkan belakang calon. Dan saya berharap melalui media ini, ya kan, jangan ada yang pernah coba-coba lah aparatur untuk memainkan peran ganda di luar daripada memberikan pelayanan terus bermain-main dengan politik. Politik serahkan aja sama partai politik. Ya kan, mereka kerja baik lah, ya kan, untuk melayani masyarakat. Saya pikir itu.